Halo lagi semuanya, kembali tentunya bersama gua Tosan di Tipsy Tosan, program dari Precious Production yang bicaranya cuman urusan mobil-mobil aja. Tapi nggak ada yang tahu ya kalau nantinya kita disuruh ngobrolin yang lain ya kan, ada rezeki lebih ya kita lakuin. Tapi sekarang mobil-mobil aja dulu, gimana caranya kalian dapat merawat mobil kalian agar selalu maksimal menemani kehidupan harian kalian berkendara dimanapun kalian berada. Jadi gini, kalau mobil udah maksimal, tentunya kita nggak perlu capek-capek beli spare part, ya kan? Beli spare part ke bengkel apa, cukup ganti oli apa segala macam. Kalau kalian memang udah rawat, itu aja cukup murah. Nah terus mau diapain lagi kalau kurang nyaman? Dimodifikasi. Hari ini kita akan bicara soal modifikasi lagi seperti yang sebelumnya. Kita kedatangan Mercy yang cukup besar, ya kan? Modelnya juga udah paling, kalau menurut gue tuh udah paling wow. Karena dari dulu modelnya ya gitu-gitu aja. Ngotak, gagah, keren. Gak lain adalah Mercedes-Benz G-Series. Nah hari ini kita kedatangan G63 AMG tentunya. Yang akan memodifikasi dari segi simple, dari segi aksesoris aja. Yang pertama adalah pemasangan bulbar. Nah pemasangan bulbar ini itu gunanya buat apa sih? Tentunya kalau misalnya mobil off-road supaya bodi utamanya nggak bentur-bentur kan ke bebatuan, ke tanah atau segala macamnya. Which is memang untuk melindungi. Tapi kalau misalnya di dalam kota dia tetap pakai, mau buat apa? Ya tentunya untuk memuaskan mata si pemiliknya. Karena hasilnya nanti pasti akan keren banget, jauh ketimbang awalnya. Nah, bulbar kalau misalnya mungkin kalian sering lihat ya di jalanan banyak kan mobil-mobil lain yang kayak pakai bulbar atau segala macam. Ya itu juga kita nggak ada yang tahu apakah pemasangannya benar atau enggak. Kalau yang kali ini bulbarnya juga merek AMG. Ini dipasangnya juga complicated. Gue nggak akan bawa kalian untuk lihat kayak terlalu detail karena lama banget. Bumper harus copot dan sasis utamanya di bagian reinforce bumper depannya itu harus diganti yang sesuai dengan bulbarnya. Jadi bulbarnya memang dipasangkan ke sasisnya secara langsung, nyambung semuanya, which is jauh lebih kuat. Kalau misalnya nanti nyenggol apa segala macem, jangan sampai deh nyenggol mobil ini. Yang kedua, dia akan melanjutkan ke interior. Jadi setirnya itu kan setir biasa dengan cover leather yang warna hitam biasa. Hari ini kita akan ganti untuk lebih racing dengan yang berbahan karbon. Pasti kalian penasaran semua kan? Nah, abis ini kita langsung aja ke mobil ya. Segimananya nanti akan gue tunjukkan secara jelas. Nanti detail-detail lainnya pas penutupan aja. Sebelum kita ke bengkel, jangan lupa di like, share, komen tentunya. Endingnya juga pasti di subscribe please banget supaya kita tetap ke depannya bisa membawakan program-program yang menarik. Oke, langsung aja kita ke bengkel. Let's go. Oke semuanya, sekarang kita udah ada di bengkel, mobilnya juga udah ada di belakang. Gak usah pakai basa-basi lagi, kita langsung aja aplikasikan si bulbarnya terlebih dahulu. Ini gampang banget, nggak gampang banget ya. Ini prosesnya sebenarnya udah lama banget karena nggak lama sih, mungkin ya kita butuh sekitar 1-2 hari untuk mengaplikasikannya. Karena sebenarnya bumper ini kita turunkan dulu semuanya. Dan kita ganti bagian dalamnya agar bisa diaplikasikan dengan bulbar yang baru. Mas Eko tolong diangkat sebentar. Nih ya guys, gue mau tunjukin. Ini sebenarnya adalah bumper reinforce standarnya yang di dalam bumper. Nah ini sebenarnya kita udah bongkar, kita udah replace dengan yang semestinya. Nah makanya sekarang kita tinggal aplikasikan bulbarnya secara langsung. Karena kalau misalnya ya terlalu ribet lah ya kan, black gitu, nggak cantik apa gimana, jadi kita langsung aja. Oke Mas Eko tolong ditaruh sekarang, tolong ambil bulbar yang asli, mungkin bisa dibantu oleh Mas Ridwan, karena kan agak besar, nggak bisa sendiri. Sebenarnya gue mau ikutan pasang juga, cuma kalau gue ikut pasang nanti ini ngocor,
repot semuanya, ya kan? Silakan dibantu. Nah, ini dia bull barnya. Dengan warna hitam matte ya. Cocok banget dengan warna mobilnya yang gloss, warna hitam. Karena gini, kalau misalnya sebenarnya fine-fine aja sih kalau misalnya kalian langsung pesennya bull barnya yang senada. Cuman minusnya adalah kontrasnya nanti jadi kurang. Kalau misalnya nyaru sama dengan warna mobil kayaknya nggak ada yang wow kan. Nah sekarang kalau kita buat dengan warna yang lain, kontrasnya dapat, fisiknya, looks-nya juga pasti lebih kelihatan lagi. Kita biarkan mereka mengoprek-ngoprek baut dulu ya. Ini udah sangat singkat banget ya, yang repot-repotnya nggak usah kita tunjukin. Oke, kita lihat ya prosesnya. Kita pasang. Oh iya, lupa info nih, sedikit info. Mungkin kalian penasaran nih ya, sama harganya kalau bull bar berapa sih ya. Ini karena genuine ya, AMG, Mercedes-Benz, mau nggak mau juga harganya agak lumayan. Tapi kalau kita bandingkan dengan harga mobilnya yang 7 miliar sekian, ini oke lah. Harganya puluhan juta aja, tapi nyaris 100, kurang dikit, oke? Iya, jadi begitu kurang lebih urusan harganya. Terus kalau misalnya soal beratnya, yang makin berat udah pasti makin mantap. Jadi seingat gue packagingnya aja untuk ngirim ya, tapi nggak cuman ini aja ya. Which is berikut dengan bracket dalamnya dan sebagainya itu kalau nggak salah sekitar 70-80 kg. Jadi kalau urusan kuatnya kita nggak usah meragukan lagi. Biar mereka pasang dulu, ini agak berisik nih. Set. Oke, finish begitu aja. Ya tapi tadi gue jelasin sedikit ya kenapa ada yang disensor lah kurang lebih. Jadi sebenarnya bagian bumpernya itu ada yang namanya dudukan bracket ya. Jadi memang sepertinya sudah didesain kalau misalnya nanti orang mau pasang bull bar itu sudah ada bracket yang nantinya harus kita potong. Sebenarnya kayak plastik tipis aja, tapi mau nggak mau karena untuk aplikasinya ini memang itu harus dikorbankan. Tapi itu tenang aja, di dalam cover bumpernya lagi, which is kalau misalnya nanti kalian standarin, ya itu bisa dipasang lagi dan tidak akan merubah penampilan standarnya. Sekarang kita coba nikmatin dulu gimana hasilnya, lebih galak, lebih gahar, siap untuk nabrak siapa aja. Enggak lah, gue nggak akan doain seperti itu ya, nggak mungkin kita udah beli mahal-mahal terus buat nabrak, nggak mungkin. Ini kan memang istilahnya untuk, ya kalau misalnya kalian ada motor-motor bandel di jalanan, sebagainya, angkot ya kan, harusnya kita maju di lampu merah, tiba-tiba lampu hijau dia mundur ya kan, aman, ada bull bar ya. Mau dipakai off-road beneran juga, ngelawan bebatuan juga pasti aman. Tapi ingat, yang namanya lecet, tetap kalian harus ngechat lagi dan balik lagi ke sini kalau ada lecet. Oke, that's it untuk bull barnya. Sat-sat aja pokoknya. Nanti kalian juga bosen lah dengerin gua. Sekarang kita lanjut ke interior. Kita akan pasang setirnya. Nah, kalau ini memang proses lanjutan. Jadi abis ini gue mau tunjukin dulu aja yang standarnya gimana. Nanti cuplikannya juga ada. Kita akan proses dulu. Hasilnya seperti apa, nanti kita lanjutin lagi. Oke, gue agak lupa sedikit nih. Lupa. Ya kan, nyuruh pasang setir tapi nggak nunjukin setirnya kayak gimana kan. Ntar gue kurang bahasa juga ya kan, nggak ada kontennya segala macam. Nah ini adalah setirnya. Perbedaannya adalah dia udah karbon ya. Kalian bisa shoot lebih dekat. Di bagian bawahnya, bagian atasnya udah terbuat dari karbon. Lalu kalau yang standarnya adalah kulit, ini merupakan suede Alcantara ya. Jadi kalau misalnya yang tangannya agak keringetan terus mau ngebut-ngebut ya kan, takut gimana, dijamin menyerap seperti kanebo kering ya. Ini dia. Pokoknya kalau soal enteng sebenarnya jujur gua nggak ada cek entengnya lebih gimana apa gimana, tapi udah jamin kalau misalnya emang karbon ketimbang yang normal udah pasti lebih enteng. Nah, kalau misalnya setir ini dibeli juga berikut dengan tombol-tombolnya yang lain ya kan. Nanti juga kita akan pasangkan, tapi yang nggak termasuk dan kalian harus tahu adalah airbagnya. Airbagnya itu
tetap pakai original bawaan dari mobilnya. Jadi airbag aslinya nanti kita lepas, kita instalasi di sini, dan nanti functionnya akan tetap seperti normalnya. Kalau misalnya amit-amit ada crash atau apa, airbagnya juga pasti akan keluar. Nah, banyak juga orang-orang yang kalau misalnya, kalau misalnya buat balap, turun ke track, terus airbagnya dilepas, ya udah, it's fine. Tapi kalau misalnya kalian daily use atau segala macam, jangan sampai kalian beli setir dan harus mengorbankan airbagnya, karena itu juga merupakan salah satu safety yang harus kalian utamakan. Kita lanjut ke pemasangan. Oke, setirnya sekarang sudah terpasang. Kita pasang dengan sangat hati-hati karena komponennya tadi gue udah jelasin. Ada airbag, ada segala macam. Ya otomatis tadi begitu pemasangan, memang akinya kita cabut dulu. Jadi jangan main-main sama electrical ini ya kan. Belum pernah kan rasanya ditonjok sama airbag? Jangan sampai. Nah sekarang kita bahas. Tadi udah gue bilang, bahannya jadi suede Alcantara dengan paduan karbon atas bawah. Untuk button-buttonnya sebenarnya masih sama dengan originalnya. Semua udah berfungsi, dan ini kalau misalnya buat gue nih, yang anak mobil nih begitu gue pakai, ini sebuah pemandangan yang sangat menawan. Jadi gue terasa lebih happy. Walaupun dia nggak nambah kenceng, nggak nambah handling atau gimana juga, tapi pemandangan ini menambahkan kesan racing yang memuaskan hati. Itu menurut gua. Buat kalian, misalnya nih, mobil kalian mungkin serinya nggak yang AMG atau seri yang biasa atau segala macam, kalian bisa lihat di sini tuh udah banyak kayak karbon panelnya udah banyak, dan mobil kalian itu sebenarnya bisa kalau mau diaplikasikan seperti ini. Kalian butuh apa? Cukup perlu tanya aja. Misalnya mau karbonin apa, panel konsol tengahnya, panel AC ya kan, dashboardnya mau jadi karbon atau segala macamnya. Itu semua memungkinkan, dan tidak harus, sekali lagi, tidak harus mencari yang tidak tercover sesuai dengan budget kalian. Kita bisa berikan solusi-solusi yang sesuai dengan budget kalian. So, menurut gua kayaknya itu aja. Udah yakin banget ini keren, customer-nya juga udah pasti puas. Kita tunggu aja kelanjutannya, mudah-mudahan dia akan belanja untuk yang lainnya lagi. Oke semuanya, tadi gue udah tunjukin sama kalian gimana pemasangan setir karbonnya. Ini adalah, ya gue ingetin lagi, ini merupakan sesuatu yang bisa kalian miliki untuk kepuasan pribadi. Karena sebenarnya gak ada yang ngeliat setir itu bentukannya kayak gimana. Cuman begitu kalian duduk di dalam dan kalian nyetir, itu pasti lebih menyenangkan. Ya, itu udah dijamin pasti lebih menyenangkan. Oke, sebelum kita balik ke kursi di dalam, gue mau mengingatkan kalau misalnya kalian memodifikasi, lebih baik kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian bisa tanya atau cari info dimanapun. Infonya itu pasti banyak, tapi gue sarankan selalu coba cari modifikasi yang proper. Jangan asal modifikasi, nanti kalian hanya buang-buang duit, apalagi hasilnya jelek atau memang bukan untuk peruntukan mobilnya. Kalau misalnya seperti itu udah kebanyakan custom apa segala macam, nantinya kalian bisa jadi yang rugi. So, daripada begitu lebih baik nextnya tanya aja, dan gue pasti akan provide dengan opsi-opsi yang paling best untuk kalian. Itu aja, sekarang kita balik ke kursi manja.
Oke semuanya, sekarang kita udah kembali lagi di kursi ini. Kalian tadi udah dibawa ke bengkel, kalian juga udah lihat itu G63 yang tadinya kayak maskulin aja ya, mungkin ya. Maskulin aja, keren, ditambahin dengan bulbar jadi kayak muscle banget gitu gak sih? Gak tahu sih ya, itu preference kalian masing-masing. Tapi menurut gua itu keren banget. Dan kalian juga harus pikirin ya, kalau misalnya mau pasang bulbar di mobil manapun itu udah pasti bisa. Tapi umumnya jelas di mobil-mobil besar seperti SUV, karena umumnya juga bulbar digunakan bagi mobil-mobil yang off-road ya kan. Jadi agak kusut ya kan, mau pakai city car dipakein bulbar, terus kalian off-road jamin nyangkut, nggak ada gunanya juga. Nah bahannya apa sih bulbar itu? Sebenarnya banyak macam-macam. Kalau ini kan memang dia bahannya stainless steel, terus kita yang pasang tadi juga warnanya dari black matte. Nah ini tergantung sama mobil kalian. Kalau misalnya nanti mobil kalian mungkin warnanya putih ya kan, atau mungkin G63-nya warna merah, terus kalian mau pakainya yang warnanya chrome, atau mungkin hitamnya yang gloss, atau mungkin warna lainnya, itu ya tinggal order aja. Gampang banget. Kita kan nggak usah pusing, tinggal kasih tahu aja. Dimulai dengan nomor rangka mobil kalian apa, nih ada nggak? Tapi apapun pasti kita bisa lakukan. Oke, nah selanjutnya dari setir juga. Sebenarnya kalau setir fungsinya sama aja kayak yang standar ya. Cuman ya yang perlu kalian sadari adalah kemampuan mata kalian kalau berada di dalam mobil kalian lagi bawa, terus kalian melihat, oh setir gue sekarang udah karbon, itu jamin happy-nya agak 2000-3000%. Ya mungkin kalian belum merasakan, tapi ini saran gue aja ya, kalau kalian mau cobalah. Interior kalian udah rapi apa segala macam, mau ditambahin pernak-pernik, jangan sampai salah. Jangan tambahin boneka bebek-bebekan taruh di situ bunyi-bunyi nggak penting, nggak usah. Ya, kalian tanya aja ke kita langsung, bro ini bisanya apa ya? Ya kalau nggak setir, shift knob, atau mungkin pedal shifternya ditambahin, atau audio dan lain-lain, itu semua bisa. Tapi memang gue menyarankan jagalah dulu mobil kalian sebaik mungkin. Begitu udah talk chair 100%, sekarang kalian tinggal naikkan lagi. Mungkin jadi 200%, 300%, itu terserah kalian. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Nanti untuk detail-detail lainnya langsung kontak aja. Cari aja IG-nya Precis Workshop atau website Precis Motor Cars. Langsung mau ke sales, mau kemana, ntar cari aja nama gue Tosan. Atau langsung datang ke bengkel. Pasti kita provide apapun yang kalian butuhkan. Sekali lagi, jangan lupa like, share, komen, ya, dan subscribe Precis Production untuk berbagai macam keindahan dunia mobil ataupun dunia lain-lainnya di kemudian hari. Oke, sampai di sini dulu aja. Semoga kalian sehat-sehat terus. See you on the next round. Ciao.